Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengerjakan soal praktik kejuruan untuk kejuruan TKJ dengan judul tugasnya di sini rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan metode VLAN dan routing. Kita lihat sedikit tentang soalnya di sini. Bagaimana tadi judulnya adalah rancang bangun jaringan, jadi kita di sini dianalogikan sebagai teknisi jaringan. Nah, tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router board berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan hotspot. Nah, dengan konfigurasinya sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat beberapa konfigurasi yang harus kita config nantinya menggunakan perangkat mikrotik. Nah, yang pertama konfigurasi VLAN pada Ether 2. Ya, di mana di sini terdapat dua VLAN yang berbeda. Ada VLAN 1 dengan ID-nya 10 dan nama siswa, dan VLAN 2 dengan VLAN ID-nya 20. Kemudian untuk Ether 1, nah di sini IP Ether satunya sudah ditentukan, tetapi kita nanti akan menggunakan fitur DHCP client di Ether 1 karena kita menyesuaikan IP yang diberikan oleh ISP atau penyedia layanan internetnya. Kemudian tadi VLAN disimpan di Ether 2, dan kemudian ada konfigurasi VLAN dengan IP yang setiap interface-nya itu sudah ditentukan. Kemudian SSID-nya di sini, hingga kita bisa lihat di bawah ini merupakan topologinya. Nah, topologi sederhananya itu seperti ini. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke konfigurasi router board ya, atau dalam topologi ini kita memulai konfigurasi di sini di router board yang pertama ya. Oke, kita buka dulu Winbox-nya. Oke, nah ini sudah terbuka aplikasi Winbox-nya. Selanjutnya kita konekkan saja ke mikrotik router board yang pertama, atau bisa kita sebut juga router ke-1. Dengan kita melihat soal yang tadi, kita sesuaikan apa saja yang harus dikonfigurasi di router 1. Yang pertama itu adalah VLAN ya, jadi kita harus mengkonfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Untuk membuat VLAN kita bisa masuk ke menu interface di sini. Di bagian kiri menu ini yang berjajar ya, atau dari atas ke bawah kita lihat di sini ada menu interface. Kemudian kita tambahkan di sini, nah ada VLAN. Untuk name-nya kita sesuaikan dengan soal. Tadi soal itu untuk VLAN 1 dengan ID-nya 10. Nah, itu menggunakan nama siswa.
kita ganti dulu namanya mahasiswa, kemudian kita rubah pilihan ID-nya jadi pilihan ID 10, dan interface-nya itu kita simpan di Ether 2. Kemudian kita play. Kita buat satu lagi pilihan yang kedua, yaitu tadi pilihan guru. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi, ataupun di sini kita bisa langsung copy. Nah, sehingga ini tidak akan berubah, hanya saja kita ganti nama beserta ID-nya. Untuk interface-nya sama di Ether 2. Oke, ketika sudah, kita apply saja. Nah, sehingga di sini terdapat dua pilihan di Ether 2. Ya, ada pilihan siswa dengan ID-nya tadi 10 dan pilihan guru dengan ID-nya 20. Selanjutnya adalah kita lihat lagi ke soal. Kita memberi IP atau pengalamatan terhadap interface yang akan digunakan. Yang pertama kita Ether 1. Ether 1 kita gunakan fitur DHCP client. Ya, di sini kita bisa, ini kita close dulu. Kita masuk ke menu IP ini. Nah, kemudian di sini ada DHCP client. Ya. Nah, di sini kita langsung coba tambahkan. Nah, kemudian kita pilih interface-nya Ether 1 ya, yang terhubung langsung ke ISP ya, atau sumber dari internetnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa DNS-nya kita centang, NTP-nya juga kita centang supaya otomatis nanti bisa terisi. Kemudian default route-nya, nah ini kalau misalkan tadi kita lihat di soalnya, kalau misalkan soalnya di sini terdapat perintah untuk melakukan routing secara manual, nah maka kita di sini boleh untuk merubahnya ke no, supaya nanti routingnya itu kita buat secara manual. Nah, ketika kita pilih yes ini, routing yang terbuat itu akan secara otomatis nantinya. Oke, kalau misalkan di soalnya tidak ada, kita bisa pilih juga yes. Tetapi kalau kita mau buat routingnya secara manual nanti, kita pilih no saja di sini. Oke, kita pilih no saja di sini. Kalaupun yes, nah itu otomatis kan tidak usah kita membuat routing nanti. Nah, kita pilih saja yang no, kemudian kita play. Oke, kita tunggu. Nah, kalau misalkan statusnya itu bound dan di sini terdapat IP address-nya, oke, sini kita udah dapat IP-nya 192.168.100.37. Nah, prefixnya /24. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu IP addresses di sini untuk memberikan IP yang nantinya diberikan kepada VLAN. Nah, di sini, di mana VLAN 1 atau VLAN siswa tadi menggunakan IP 192.168.50.1, prefixnya /24, dan fullnya di sini kita berikan nanti IP dari 10 sampai 50. Berarti kurang lebih ada 41 IP yang diberikan. Sama halnya dengan pilihan yang kedua. Nah, bedanya di sini net addressnya 60. Kalau tadi pilihan 1 itu 50 yang akhirnya, dan kalau pilihan 2 kita gunakan 60.
juga IP untuk WLAN. Nah, di sini kita menggunakan IP 20 nanti. Oke, kita buat dulu di sini. Kita klik addressnya di sini, add atau tanda panah ini. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.1/24. Jangan lupa, jangan sampai tertinggal prefixnya ini. Kemudian interface-nya kita pilih Ether, ini siswa ya, itu ditujukan ke VLAN 1. Untuk networknya kita kosongkan, nanti akan otomatis terisi ketika kita play. Oke, kemudian tambahkan lagi 192.168.60.1/24 di interface guru atau VLAN 1. Oke, kita play juga. Yang terakhir kita buat untuk WLAN 92.168.20.1/24. Kita play. Oke. Nah, ini di sini sudah kita buat ketiga IP tadi yang disesuaikan dengan soal. Namun di sini ada perbedaan. Kenapa yang WLAN ini berwarna merah? Kita lihat apa statusnya di sini. Nah, statusnya invalid. Kita cek dulu di interface-nya. Nah, jadi ketika tadi di address listnya itu berwarna merah, nah itu berarti di sini si wireless itu belum kita aktifkan atau masih dalam mode disable. Nah, tandanya itu ada silang seperti ini ya di menu interface tuh. Kalau kita lihat dia statusnya disable. Jadi kita harus enablekan dulu, klik di bagian wirelessnya ini, kemudian kita klik tanda centang ini, mengenablekan. Nah, selanjutnya kita atur dulu di sini untuk SSID-nya, passwordnya, kemudian nanti ini untuk fullnya. Oke. Untuk mengganti SSID dan memberikan password di wireless, kita bisa masuk ke menu wireless. Sebelum kita ganti SSID-nya, kita buat dulu security profile-nya untuk atau supaya kita bisa memasukkan password terhadap si WP tersebut. Di sini kita klik security profile. Kita bisa tambahkan profil yang baru di sini dengan nama profil 1. Tidak apa-apa. Kemudian modenya kita pilih dynamic key. Nah, ini untuk authentication tipenya. Kita bisa checklist keempat-empatnya ini. Kemudian kita isikan passwordnya di sini. 1 2 3 4 5. Sini passwordnya 1 sampai 8. Nah, di Winbox ini ketika kita memasukkan password itu tidak akan terlihat seperti ini, tetapi ada juga pengaturannya supaya si password ini bisa kita lihat ya, yaitu dengan cara kita klik setting ini. Nah, untuk hide passwordnya itu kita hilangkan. Nah, sehingga passwordnya bisa kita lihat ya. Kenapa kita lihat? Supaya tidak ada kesalahan dalam penulisannya ya. Tuh, kalau misalkan sudah merasa benar, kita bisa di nonaktifkan kembali atau hide password kembali ya. Di sini kita apply, kemudian oke. Nah, sehingga sudah ada profil 1 yang terdapat passwordnya itu. Jika sudah, kita close. Nah, kita balik lagi ke menu wirelessnya tadi. Di sini kita double klik di sini. Di generalnya tidak usah ada yang kita rubah. Nah, ini kita ke menu wireless. Modenya itu kita rubah dulu. Ya, di sini modenya kita rubah ke
AP bridge ya, access point bridge. Oke. Kemudian kita bisa rubah juga ke advance mode sini ya, atau simple mode juga lebih gampang. Untuk bandnya, channelnya itu sebenarnya kita tidak usah rubah atau kita gunakan defaultnya saja, itu tidak apa-apa. Kalaupun kita misal mau merubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, di sini yang eh, perlu kita rubah adalah SSID. SSID itu jadi nama tampilannya nanti si WLAN ini ya, yang akan tampil di terlihat oleh klien itu apa gitu. Kita sesuaikan dengan soal tadi, UKK nomor absen ya, misalkan nomor absen kalian itu nomor 123 bebas ya, misalkan kita pilihnya 20, kemudian bisa pakai nama belakangnya supaya lebih jelas, misalkan tag aja ya. Nah, untuk security profile-nya ini kita bisa pilih profil yang sudah kita buat tadi, yaitu profil 1 ya, sehingga nanti si WP-nya ini atau si WLAN ini sebelum terkoneksi itu harus memasukkan password tadi yang udah kita buat ya. Kalau misalkan kita pilih default, itu otomatis terhubung, tidak akan ada autentikasi tipe berupa password. Jadi kita pilih profile 1. Nah, itu kita apply. Oke, nah ini statusnya access point-nya udah berjalan. Oke, kita klik OK. Untuk settingan wireless cukup di sini. Selanjutnya kita lihat lagi di soal. Nah, ada ini, kita berarti tinggal menambahkan full. Nah, full ini dari mana? Dari DHCP server ya, sehingga di sini IP-IP yang ada di sini kita buatkan DHCP server dengan catatan jangan buat DHCP server yang ditujukan ke Ether 1 ya, karena Ether 1 itu ibaratnya akses masuk ya, jadi jangan diberikan lagi DHCP server ke akses masuk tadi. Nah, kalau misalkan nanti ada DHCP server yang ditujukan ke Ether 1, itu biasanya akan terjadi bentrok ya, bentrok, apalagi kalau misalkan dilakukan dalam satu jaringan yang sama oleh beberapa orang. Nah, nanti terkadang orang lain akan mendapatkan IP yang kita buat dari DHCP server kita ya, bukan dari IP yang dari SP ini misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Kita buka DHCP server. Nah, kita bisa menambahkan DHCP server melalui DHCP setup ini. Yang pertama kita buat yaitu untuk VLAN siswa yang ini. Kita next. Nah, space-nya kita biarkan saja seperti ini, default. DHCP-nya juga sama. Nah, di sini full-nya tadi ya, yang diberikan itu 50.10 sampai 50.50. Jadi kita rubah di sini ya. Jadi IP yang diberikan oleh DHCP server ini ya, itu dari IP 10 sampai 50. Jadi yang IP yang akan didapatkan oleh si klien itu di antara rank ini 10 sampai 50. Nanti kita coba ya. Kita next. Ini DNS servernya udah kita default aja, next. List time juga sama, next. Oke, kita udah buat satu DHCP server untuk interface-nya yang siswa. Kemudian kita buat lagi untuk interface guru atau pilihan 2, next. Ini kita next juga, kita next. Nah, ini juga sama, dari 10 sampai
50. Kita next, ini next juga. Oke, satu lagi kita buat untuk WLAN. Oke, kita next, ini juga kita next ya. Nah, WLAN juga sama, yang diberikan atau fullnya itu dari 10 sampai 50. Kita next. Oke, nah ada perbedaan lagi di sini ketika WLAN DHCP server WLAN setelah dibuat itu di sini bertanda merah, khusus yang WLAN. Itu kenapa? Ya, karena di sini belum ada perangkat yang terhubung ke WLAN tersebut. Ya, sebagai contoh, di sini kita lihat, kita buka. Nah, sini ada WLAN-nya atau WiFi-nya dengan SSID UKK 20 TKJ. Nah, kita coba masukkan passwordnya tadi sesuai yang kita buat, yaitu 1 sampai 8. Oke, kita cek dulu. Nah, ketika sudah terhubung, di sini ada klien yang terhubung, di DHCP servernya itu berubah menjadi hitam. Artinya ketika merah itu tidak usah panik ya. Kenapa? Karena tanda merah tadi itu artinya belum ada perangkat yang terhubung ke wireless tersebut ya. Jadi ketika misalkan ini kita nonaktifkan lagi atau si klien tidak terhubung, itu akan kembali menjadi merah biasanya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada hotspot ya. Ada hotspot yang harus kita konfigurasi. Nah, ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, di sini kita masuk ke IP hotspot. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan hotspot setup. Nah, interface-nya yang mana? Ya, yang digunakan itu adalah WLAN. Ya, untuk interface hotspot ini. Kalau untuk wireless, kita next. MySQL network-nya kita checklist supaya nanti di firewall kita tak perlu untuk membuat lagi rules ya yang digunakan. Oke, kita next. Nah, fullnya sama 10 sampai 50. Ini untuk sertifikatnya kita pilih non. SMTP nya bisa kita kosongkan. Nah, untuk DNS servernya bisa kita masukkan, entah itu mau kita secara umum kita gunakan misalkan DNS nya Google. Kemudian nah di sini untuk DNS name misalkan kita buat UKK tkj.net ya. Nah, ini untuk masuk ke halaman loginnya, ini kita nanti gunakan ini ukk.tkj.net. Next. Nah, ini untuk local usernya misalkan kita buat admin 123 untuk passwordnya, kemudian next. Nah, hotspotnya udah kita buat. Kemudian di sini ada, nah misalnya kita harus mengubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisannya selamat datang. Tuh. Kemudian kita harus buat user di sini, ya, dimana usernya itu ada kepala sekolah, guru, dan siswa, dan masing-masingnya mempunyai kecamatan masing-masing. Oke, dimana kita buat? Nah, kita buat di sini. Kita masuk
ke user profilnya dulu. Nah, kita buat profil satu misalkan untuk kepala sekolah, yaitu capsec ya. Untuk address book kita nonkan saja. Nah, ini di sini ada share user. Share usernya itu sebenarnya kita bisa ubah lebih dari satu. Artinya ketika satu akun capsec nanti itu bisa digunakan oleh lebih dari satu perangkat, misalkan seperti itu. Dan kita di sini pilih satu aja. Kemudian tadi di sini limitnya itu kecepatannya 512 kbps. Kita bisa atur di sini sebenarnya ya. Kita bisa atur 512k sama 12k seperti itu. Kita play. Nah, sehingga di sini rate limitnya terdapat di sini. Oke, kemudian kita buat untuk guru. Share usernya sama. Nah, rate limitnya kita kurangin. Itu. Oke. Sorry, 256 ya. 256. Oke. Kita play. Ini satu lagi untuk siswa, kita buat siswa. Nah, karena siswa misalkan kita buat jadi 3 user. Jadi nanti satu akun siswa itu bisa digunakan oleh 3 perangkat. Kita play dan oke. Sehingga di sini sudah ada 3 profil. Nah, untuk usernya kita di sini buat ya, misalkan servernya kita gunakan hotspot 1, usernya misalkan kepala sekolah. Oke. Passwordnya 123 di sini ya. Kita lihat di soal. Passwordnya 123. Oke, kita cek di sini. Ya. Kemudian profilnya kita gunakan yang capsec. Ya, agar sesuai. Tadi capsec itu kecepatannya 512. Nah, jadi sesuai dengan profil yang udah kita buat. Nah, ini bahwa capsec itu rate limitnya di 512. Kemudian kita buat lagi guru, passwordnya 456. Ini kita pilih yang guru. Selanjutnya yang terakhir itu untuk siswa, misalkan siswa. Passwordnya 789. Profilnya siswa. Kita play. Oke. Nah, untuk konfigurasi hotspot sebenarnya cukup sini. Nah, kemudian kita sekarang sebelum kita pengecekan hotspotnya, kita tambahkan dulu di sini NAT ya. Di menu firewall itu ada NAT. Oke, ini ini network ya. Kita tambahkan mas query tadi ya. NAT yang ini ditujukan tadi untuk mentransaksikan IP yang masuk dari ISP ya, yang ether 1 ya. Sini ya, kita chainnya tuh source NAT, kemudian actionnya square it. Kita play saja, sehingga sudah ada di sini ya, seperti ini. Kemudian satu lagi firewall roots ya, karena tadi ketika kita buat DHCP server, DHCP client itu rootnya di off kan ya, atau non ya. Jadi kita harus buat routing di sini ke gateway ya secara manual. Itu dengan seperti ini kita tambah di root listnya. Untuk destination addressnya kita gunakan 00 atau
default di sini. Nah, kita tinggal menambahkan gateway-nya saja. Gateway-nya dari mana? Dari interface ini yang Ether 1. Nah, Ether 1 itu kan 100 ya 37.124. Dan gateway-nya itu ya yang memungkinkan pasti itu 192.168.100.1 ya. Kenapa 3.37? 337 ini adalah IP yang digunakan oleh mikrotik ini atau interface Ether 1 ini. Sedangkan gateway biasanya yang digunakan kalau kita lihat di sini 124 itu adalah IP pertama yaitu 100.1. Oke. Kita play. Nah, kalau statusnya receive tersatu dan di sini aktif, itu artinya kita sudah berhasil. Nah, nih ada statusnya AS ya atau aktif static ya karena kita buat secara manual. Kalau misalkan tadi kita pilihnya yes ketika dia DHCP client tadi, di sini statusnya akan ada D-nya dynamic ya, otomatis terbuat. Oke. Ya, selanjutnya kita uji coba dulu si hotspotnya tadi ya. Oke, kita coba hubungkan lagi WP-nya. Oke, di sini kita masuk ke yang UKK TKJ. Nah, ini akan otomatis ke halaman login. Oke, maksudnya di sini kita harus merubah. Nah, di sini ya. Di soal itu ada ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan selamat datang ya. Oke, untuk merubah ini tampilan yang ada di layar ini atau yang tampil di klien ini ya, kita harus di sini kita lihat dulu ya, apa sih yang harus kita rubah supaya si tampilan loginnya ini nanti ada ini seperti yang di soal itu, selamat datang. Kita masuk ke file di sini, dan di sini kita cari di bagian hotspot. Oke, plus ada hotspot. Nah, di sini hotspot login ya. Kita lihat di sini hotspot. Nah, ini terkadang di sini di file di sini akan berbeda, tapi kalian lihat aja yang hotspot login HTML. Nah, kalian bisa keluarkan ini si hotspot login ini ke file, di drag atau mau ke desktop juga bisa. Nah, sehingga seperti ini ada login ya. Jadi kita buka, nah muncul seperti ini ya contohnya. Nah, nanti kita buat di sini ada tulisan selamat datang. Oke, kita secara simpelnya kita di sini bisa edit menggunakan notepad ya. Oke, atau kalian misalkan nanti siapkan dulu hotspot loginnya yang udah diedit, nanti bisa langsung masukkan supaya tidak lama ya. Kita misalkan nanti nah, kita ganti nih, please login ya. Oke, misalkan kita ganti tadi dengan ucapan selamat datang di hotspot TKJ. Sorry, pakai UKP ya, TKJ gitu. Kemudian yang di bagian bawahnya kita juga bisa, nah ini port by
apakah tkj misalkan. Jika sudah, misalkan kita save file ini ya. Nah, setelah itu kita drag lagi si halaman login ini, atau sebelumnya kita bisa cek juga. Nah, sehingga di sini ada yang sudah berubah, minimalnya tidak ada kata selamat datang, seperti itu ya. Jika sudah, kita drag lagi si file ini ke file list yang tadi. Nah, oke. Jika sudah, nanti kita cek di klien. Nah, sehingga di klien itu sudah berubah ya, tampilannya ada selamat datang di hotspot TKJ. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika hotspotnya sudah selesai, ini kita pindah konfigurasinya itu ke router 2 ya, router 2 atau yang, nah ini yang berfungsi sebagai switch nantinya ya, atau router 2 di sini ya. Kita rubah ya, kita masuk ke konfigurasi yang baru. Oke, kita konekkan dulu. Oke, kita cek dulu ya, disconnect dulu ini yang oke, kita cabut dulu ini. Nah, kita masuk dulu ke pengaturan ini. Oke ya, jadi di sini di router 2 ini atau yang berlaku untuk switch ini apa aja yang harus kita setting. Nah, ini konfigurasikan pada router board dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu port 1 terhubung ke WiFi router board yang udah kita config tadi ya, port 1, dan difungsikan dihubungkan ke mana, ke port 2 ya di WiFi router board atau yang terdapat VLAN tadi ya. Nah, difungsikan sebagai port trunk ya. Trunk itu yang membawa VLAN-nya nanti. Nah, kemudian port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1. Sehingga nanti ketika si klien terhubung ke port 2 atau port 3 di router board ini atau yang berfungsi sebagai switch, nah itu akan terhubung ke VLAN 1. Dan port 4 terhubung ke VLAN 2. Oke, di sini gunakan mode VLAN secure dan logikanya always straight. Sebenarnya kalau misalkan perangkat yang kita gunakan seperti di sini RB951 yang saya gunakan saat ini, itu sebenarnya poin nomor 3 ini bisa digunakan ya, berlaku port 2 dan port 3 itu bisa berlaku karena portnya terdapat 5 port, sehingga ada satu port untuk konfigurasi ya atau remote. Nah, tetapi ketika kita gunakan router boardnya yang RB941, sebaiknya yang poin nomor 3 ini kita ganti port 2 nya itu, port 2 dan port 3 nya itu kita hilangkan. Jadi hanya port 2 saja yang terhubung ke VLAN 1. Nah, dan port 3 itu digunakan untuk VLAN 2. Kenapa? Karena kalau misalkan keempat portnya itu digunakan ya, untuk ini kasusnya untuk router board yang 941 yang hanya ada 4 port ya. Ketika 4 port
portnya diaktifkan nanti di switchnya, itu tidak akan terbaca ya oleh winboxnya ini, si MAC addressnya itu tidak akan terbaca, sehingga kita tidak bisa mengkonfigurasi router tersebut meskipun sudah tidak digunakan dalam kasus rancang bangun di sini ya. Dan biasanya itu harus dilakukan reset ulang. Reset ulang itu bukan melalui sistem reset konfigurasi, tapi harus dilakukan hard reset ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini case-nya kita gunakan router yang 4 port, jadi ya kita rubah seperti ini misalkan ya, port 2, jadi hanya pilan 1 itu hanya terhubung di port 2 saja. Kalau tadi kan port 2 dan port 3, pilan 2 di port 4. Nah kalau sekarang kita rubah port 2 itu untuk pilan 1 dan port 3 untuk pilan 2, sehingga nanti port 4 itu digunakan untuk remote ya, apabila terjadi sesuatu atau ketika ada salah konfigurasi kita memperbaikinya itu ya mudah lah, tidak usah hard reset ya. Kalau hard reset kan kita harus config dari awal lagi, seperti itu. Oke, kita udah masuk ke menunya si router 2 tadi, kita ke interface. Oke, oh sebenarnya di sini ada, oke kita oke nah oke, kita udah masuk di router 2. Kita masuk ke menu interface atau langsung saja ke bridge. Kita di sini buat bridge dulu ya. Kita buat bridge, ini sudah aja bridge 1 yang sudah default aja, kita play. Nah kemudian kita pergi ke menu port di sampingnya, kita tambahkan di sini interface-nya ether berapa aja yang akan kita bridge ya, yang digunakan ya. Jadi di sini berarti kalau misalkan yang 4 port kita gunakannya ether 1 sampai ether 3, kita play, kemudian copy lagi ether 2, kita play, copy lagi, dan ether 3 yang kita aktifkan. Jadi jangan sampai keempat-empatnya atau semua port kita aktifkan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu switch di sini. Oke, di sini udah ada switchnya, portnya udah ada. Kita masuk ke menu VLAN dulu di sini. Kita tambahkan VLAN ID-nya tadi berapa? VLAN 10. Nah, portnya yang digunakannya adalah berapa? Dapat di ether 1. Ether 1 kan adalah port yang terhubung ke router 1 ya, yang membawa VLAN tadi ya. Jadi sebagai port trunkingnya. Nah, port aksesnya itu menggunakan ether 2. Jadi ya kita aktifkan ether 1, ether 2 itu untuk VLAN ID 10. Kemudian kita buat lagi untuk VLAN ID 20. Portnya sama, trunknya itu di ether 1, aksesnya di ether 3. Kita play. Oke, setelah dibuat kita masuk ke port di sini. Nah ini kita aktifkan, ini secure modenya. Oke, nah untuk yang trunking itu kita gunakan yang add if missing di sini. Kemudian default VLAN ID-nya kita di sini nolkan saja. Ini khusus untuk port 1 ya, atau mode yang trunk tadi. Kemudian kita play, lalu oke. Nah barulah di ether 2 itu kita gunakan secure always strip, dan VLAN ID-nya kita masukkan 10. Berarti untuk yang VLAN siswa ya. Ether 3 sama secure always strip dan ID-nya 20. Itu untuk yang VLAN guru. Oke,
konfigurasinya di router 2 ya, yang switch ini udah. Nah, sekarang kita lanjut ke pengecekan. Ini kita di minimize dulu ya. Kita cek ini ya, klien. Nah, ini yang terhubung ke router 2 ya. Jadi kita ceknya itu colokan kabel jaringan lokal ke router 2 ya, yang terhubung ke PC atau laptop. Oke, kita coba hubungkan PC di sini ke Ether 2 atau ke port 2 yang di sana itu terdapat VLAN 10 ya. Nah, harusnya si PC ini atau laptop ini akan mendapatkan IP yang diberikan oleh VLAN 10, yaitu 50 ya. Kita cek ya. Oke, kita cek di sini network internet. Nah, ini terhubung ke port 2 atau VLAN 10. Berarti artinya itu kita harus dapat IP 50 ya. Networknya dengan network net ID 50 titik sekian. Kita cek status di sini. Nah, itu udah dapat ya. Di sini addressnya 50.50 dan gateway-nya 50.1. Itu artinya kita sudah berhasil masuk di VLAN 10 atau VLAN siswa ya. Oke, kita lihat di soal. Nah, seperti itu ya. Sorry, tadi soal itu VLAN siswa ya. Nah, ini di atas. Nah, VLAN siswa itu 50 sekian. Nah, kita dapat IP di sini tadi 50.50. Nah, masuk kriteria, kita masuk ke VLAN 10. Oke, berarti untuk uji coba yang pertama itu berhasil atau VLAN 10 itu berjalan. Oke, selanjutnya kita coba ke Ether 3 di mana di sana ada VLAN 2 atau VLAN guru ya. Kita cek apakah si IP-nya nanti akan tetap sama dengan yang kita lakukan barusan atau akan berbeda. Nah, kita cek ini udah. Coba status. Nah, ini udah berbeda lagi. IP-nya udah masuk yang 60. Sini 60 itu adalah VLAN 2. Oke, itu artinya kita udah berhasil ya. Jadi pengujiannya udah sampai sini. Jadi ketika si klien sudah terhubung ini dan mendapatkan alamat IP yang sudah ditentukan tadi, berarti pengujiannya selesai dan konfigurasi yang kalian lakukan sudah selesai. Itu ya. Itu saja mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya menyesuaikan dengan ini soal yang atau kasus yang ada di mau kita buat tutorial sekarang ya. Seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan di sini ada kekurangan atau berbeda cara penyampaian atau konfigurasinya yang berbeda. Silakan nanti kalian bisa beri masukan buat saya. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalian boleh mencoba sepuasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.